Ya, selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu. Saya mau sedikit ngasih pengetahuan dikit untuk APAR ya. Isinya itu APAR karena terjadinya kebakaran itu apa. Jadi supaya nantinya kalau ada insiden atau apa, kita bisa menggunakan APAR sebaik mungkin. Jadi tidak sampai salah, ya kan? Seperti itu. Terjadinya api itu, oh ya, sorry. Terjadinya api itu ada 3 unsur. Biasanya dibilang itu segitiga api. Segitiga api itu ya seperti ini kurang lebih ya. Jadi contohnya seperti ini. Itu ada unsur dari bahan bakar 1, 2 itu ada oksigen, 3 ada panas. Kalau satu aja tidak ada, tidak mungkin bisa nyala api itu. Jadi 3 unsur itu seiring berkaitan baru bisa menimbulkan api. Ya, jadi bahan bakar, oksigen, sama sumber panas. Ada panas itu yang bikin itu. Nah, klasifikasinya untuk jenis kebakaran ya, itu ada A, B, sama C. Kalau A itu benda-benda padat seperti kayu, kain, karet, plastik, mungkin dedaunan. Itu yang kebakaran kelas A. Itu nantinya akan bisa jadi seperti arang. Jadi nanti dia menimbulkan arang. Jadi seperti kayu, jadi arang. Kain kalau kebakar lama-lama jadi arang. Pokoknya berupa arang nantinya kalau sudah kebakar itu. Kalau yang kelas B itu cair seperti bensin, minyak tanah, minyak goreng, alkohol yang benda-benda cair semua ya ini ya. Solvent seperti itu ya. Itu kebakaran yang di jenis yang B. Yang C itu listrik. Jadi alat-alat listrik ya, motor, panel listrik, seperti pokoknya hubungan dengan listrik yang itu, yang tipe C. Jadi kita mesti membedakan yang mana yang baik digunakan untuk jenis kebakarannya. Nah, kalau di sini beneran semua isinya ABC powder. ABC powder itu semua jenis kebakaran bisa. Nah, juga ada yang kelas yang A sama B. Kelas A sama B ini biasanya foam. Itu bahan air campur bahan kimia untuk membunuh jenis yang kebakaran kelas A sama B. Tidak boleh digunakan ke C karena apa? Listrik. Jadi tidak boleh untuk listrik. Ini mesti ngerti ya. Jadi jangan asal ngambil tabung kita semprotkan. Jadi kita mesti tahu jenisnya. Jenisnya itu yang kita punyai tabung pemadam itu apa, supaya tidak salah. Dan lagi kalau ada lagi yang CO2, ini kita ABC ya, CO2. CO2 itu yang seperti dry ice, itu kan padat. Kalau CO2 itu yang cair, jadi kita keluarkan seperti salju keluarnya nanti itu. Itu untuk kebakaran kelas B sama C. Kalau kita semprotkan untuk yang kelas A, tidak efektif sama sekali. Itu biasanya kiri tabungnya kelihatan ya. Jadi tabungnya fisiknya itu dia kurus, tinggi. Dan ujungnya banyak pakai corong. Di sini nggak ada. Jadi modelnya pakai corong, tabungnya itu kurus, tinggi biasanya. Itu ciri-cirinya tabung CO2. Itu CO2 pun jaraknya pendek ya. Jadi jarak kita kalau nyemprot maksimal 1 meter dari titik api. Jadi seperti panel biasanya kalau kebakaran nggak terlalu besar apinya, itu kita mesti dekat dengan titik api. Kalau enggak, nanti tidak efektif. Jadi tidak bisa padamnya lama. Mungkin bahkan tidak bisa padam seperti itu. Jadi saya ini jelaskan ini ya. Nanti yang tradisional ini kita pakai mungkin di rumah ya selimut, yang ada selimut, mungkin sarung atau apa ya, spray atau apa kalau yang kejadian di rumah ya. Jadi kalau ada kebakaran, jangan panik. Yang pertama, jangan panik pesan saya. Ya, kita tenang. Kalau panik nantinya
yang dikerjakan tidak bisa maksimal. Takutnya juga jadi nggak benar. Ya, jadi kalau punya apar gini enak, nggak takut ya, kita pakai semprot. Kalau ada di rumah tidak punya apar, kita mesti menggunakan kain atau apapun yang agak lebar, dicelupin air untuk menutup. Nah, tadi kan di segitiga api itu kan kalau di bak itu ya, seperti di tong, kalau kebakaran kita tutup rapat semua, itu oksigennya tidak ada, makanya apinya bisa mati. Dan itu nanti kita praktekin ya, jadi kalau apinya itu kan titik api ya, timbul itu karena panas itu tidak menentu, tidak sama ya semua bahannya. Mungkin kalau bensin dengan titik api rendah, dia bisa dari uapnya dia bisa gampang nyala. Tapi kalau kayu lama, itu titik apinya tunggu panas dulu baru bisa kebakar. Jadi titik api setiap bahan itu lain-lain semua. Jadi kita mesti tahu juga itu ya. Kalau seperti solvent itu yang paling bahaya ya, mungkin dari jarak berapa ini kita dari sini aja kena uapnya itu sangat keras, langsung bisa nyala, nggak usah sampai ke bahannya. Seperti itu. Jadi sistem kita kalau ini untuk mengikat udara, mengikat oksigen supaya api itu padam. Sistemnya kalau yang tradisional ya, sama kalau powder pun sama ya. Jadi dia kalau sudah banyak di situ, dia oksigennya diikat, apinya langsung cepat padam. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau pakai tradisional itu mesti kita benar-benar rapat di yang kebakar itu mesti tertutup rapat ya. Karena kalau ada celah oksigen masuk, dia tadi apinya tetap nyala. Ya, itu diperhatikan. Jadi kalau seperti nanti di tong ini kita tutup plug ya, tidak boleh dibuka langsung ya. Karena kita tunggu dulu sebentar agak dingin supaya titik panasnya itu tidak sampai bisa timbul lagi. Kalau baru kita tutup, kita buka langsung, biasanya apinya bisa nyala lagi. Itu titik panas masih tinggi. Ya. Ya. Ya, kita sekarang mau praktek dulu ya. Iya. Untuk tabung ini apakah ready semua untuk digunakan, Pak? Ya, coba dicek temperaturnya. Ya. Jadi kalau kita punya tabung apar seperti ini, ada meternya, kita bisa lihat dari ngontrol tekanan tabung ya. Seperti ini ya. Karena tabung ini ada tekanannya. Kalau masih hijau, ini masih kondisi bagus ya. Tekanan tabung ada seperti ini. Ya. Jadi mungkin kalau pas lewat ada tekanan kelas turun, ya cepat kita laporkan ya. Jadi yang biasa menangani apar di ini ya. Ini pas kebenaran ini ada yang ini. Di sini seperti ini, kalau tekanannya 0, seperti ini tidak akan bisa keluar powdernya. Karena perlu tekanan, jadi tekanannya di atas, powdernya di bawah, ada pipa di bawah, untuk menekan supaya powder bisa keluar. Ini artinya habis atau apa, Pak? Tekanan habis. Oh, tekanannya habis? Ya, tekanan habis ini. Belum expired? Ya, ini kan dilihat sudah pernah dipakai, kayaknya ini kan ya, di sini. Ya. Di sini ada contoh, ini satu tabung. Ini yang tekanannya turun tapi masih tersegel, ini masih belum kepake, mungkin ada kebocoran, mungkin atau tabungnya atau apanya ini, makanya mesti kalau itu dilihat ya tekanan gini mesti dilaporin. Kalau dari saya mestinya kalau 3 tahun ada tekanan turun itu kita garansi. Selama segel nggak putus, ada tekanan turun, kita garansi. Ya, jadi kalau seperti ini mungkin ada yang lihat, pas bentaran lewat, kelihatan tekanan turun, takutnya nanti kalau tekanannya kalau habis, kalau tekanan tinggal dikit, ada dikit, bisa dipakai sebentaran aja sudah berhenti, nggak bisa keluar, seperti itu. Ya. Jadi nanti ini yang 2 ini nggak bisa ini, seperti ini. Ya, kita sekarang dipraktekkan untuk. Itu dulu ya, Pak. Ya, kita praktekkan untuk apa namanya? Cara penggunaan ya. Oh, harus hijau. Ya, mesti hijau. Kalau Start B. dia jarumnya ke kiri, tekanannya nggak ada. Ya, ke kiri 0. Kalau kanan jarang, berarti kita mesti tekanannya kurang lebih segitu. Mungkin ke kanan. Ya, enggak. Biasanya tetap stabil terus. Nah. Nanti ya, kita kalau megang untuk pakai karung ini, jempol kita yang di luar ya.
jempol di luar. Nanti kalau mau nutup diputer, melindung. Jadi tangan kita nggak sampai, kalau nggak ngerti tadi gini, nah itu tangan kita yang kebakar nanti. Jadi jempol di luar, kita putar masuk. Nanti pun kalau nutup itu jangan dilempar ya. Kalau dilempar takutnya seperti ini, nggak pas, nggak tepat. Jadi kita tenang. Kita kalau apinya besar, sudah besar gitu kita pelan-pelan. Sambil kita indik-indik gini ya. Pelan-pelan gini. Kita tutup pelan-pelan aja. Seperti ini. Habis itu ditutupin supaya oksigen yang di dalam sudah habis. Ya, mungkin ada ya coba dulu. Tadi nanti sebelum praktek ya biar gampang. Nah, ujung-ujungnya putar, nah, pelan-pelan. Jadi kita indik-indik ya. Nah, tadi jangan dilempar, sekali-sekali jangan dilempar. Kalau dilempar nggak tepat biasanya. Biasanya mesti nggak tepat. Oke. Ya, seperti itu ya. Nanti jangan sampai salah kalau waktu praktek ya. Terus saya untuk pemakaian tabung ini ya, untuk powder juga gitu. Kalau buka sering jadian ya di tempat-tempat lain itu sampai ini bengkong sampai ke bawah. Ya, apa ini nggak bisa dipakai? Ini lengket nggak mau lepas. Sering itu jadian seperti itu ya. Jadi kita kalau itu jangan panik. Ambil tabung, pegangnya yang gini ya, pegang atau orang yang pegang gini ya, gini, gitu. Kita pegang gini, lari pun gampang ya, pegangnya ya. Jadi kalau buka segel ini, mutus ini sebetulnya gampang ya. Megangnya bawah pak ya. Sering orang megang itu atasnya. Kalau kita pegang atasnya, ini lengket. Semakin kita panik biasanya itu semakin bingung, semakin neken, pengen cepat-cepat. Akhirnya ini bengkong ke bawah, tambah nggak bisa buka. Nyangkut biasanya. Jadi pegang bawahnya, tarik pin pengamannya. Ya. Udah, kita pegang ininya. Kita pegang ujungnya ya. Ujungnya jangan sini. Kalau sini nanti nggak kena cicir temennya yang kena. Ya. Temennya yang kena. Jadi pegang ujungnya. Kita cari titik api, sumber apinya. Jangan sampai salah. Kalau kobarannya kita semprot sampai kapanpun tidak akan padam. Jadi tidak tepat. Kalau di lubang sini kalau kebakar, kita langsung dimasukkan ini ya. Kalau bisa masukin ke dindingnya. Supaya dia masuk, langsung apinya itu habis. Dan perhatikan jarak ya. Kalau tabung powder, jaraknya perhatikan. Cukup paling dekat 2 meter. 2 meter, 3 meter pun oke. Kalau api besar mungkin panas sekali ya. Apinya sudah 2 meter, 3 meter mungkin panas ya. Kita dari sini cukup. Karena kalau baru gini bisa 4-6 meter jarak semburannya. Dan diperhatikan juga arah angin. Kalau anginnya sana ke sana, kita mesti membelakangin apinya. Jangan sampai kita berlawanan, nanti kena sendiri. Jadi kita di belakangnya supaya searah dengan arah angin. Kalau kita tepat, api itu 1 detik, 2 detik masih mati. Sebentar aja. Nggak lama ya, itu cuma tergantung isinya, powdernya juga. Kalau powder yang nggak bagus, mungkin butuh waktu lama, bahkan bisa tidak mati. Jadi powder ini juga isinya banyak macam-macam juga. Banyak di pasaran itu yang murah-murah, cari yang murah banget. Akhirnya dapatnya yang kadarnya rendah. 20-30% itu kalau api sudah besar, tidak mampu sama sekali. Seperti itu. Nah, nanti kita coba praktekkan pakai ini. Kalau api biarpun tinggi ya, kita kalau pas titiknya sekitar 1, 2, 3 detik pasti padam apinya. Seperti itu. Ya, kita sekarang mulai praktek ya. Tenang, pelan-pelan. Wah. Nggak apa sambil siap-siap dulu, pelan-pelan. Jempolnya.
Awas, awas. Belakangnya awas, awas. Tunggu sebentar ini. Ini panasnya tinggi, buka nyala kayak ini. Ya kita belakangnya, putar aja. Nah, udah. Gak apa-apa. Pokoknya belum belakangin, pelan-pelan. Jangan diangkat, digeser aja. Digeser, tarik. Jangan diangkat. Jangan diangkat, digeser gini. Kalau diangkat, lidah apinya nanti timbul. Nggak boleh dilempar kayak itu. Kalau dilempar akhirnya nggak bisa tepat. Berarti mesti tenang. Udah. Angkatnya jangan sembarangan ya Pak ya. Ujung-ujungnya pelan-pelan ke belakang. Pelan-pelan. Orangnya ke belakang turun mundur. Saya pegang bawahnya. Kita tarik pakai bantu pakai ini kalau nggak kuat. Atau diputar bisa. Ya. Ini kan untuk pengaman supaya tidak itu ya. Jadi Bapak pakai ini, tarik remnya dan pencet Pak ya. Pegang tangan ini, tangan kanan saya Pak. Tangan kanan gini Pak. Tangan kanan, pegang ujungnya selang ya. Kita masukin dalam dindingnya. Jadi nyemprot aja, jangan nyemprot, kalau bisa langsung di titiknya langsung supaya langsung padam. Ya, oke. Ini Pak. Yuk. Tarikannya. Nah. Dindingnya Pak ya. Baju lagi dikit. Nah, cukup. Itu yang bawah Pak. Dapat begini. Kalau di rumah biasa kita kan pakai tabung LPG untuk masak ya. Nah, tabung LPG itu didesain ya. Kalau dia dari yang regulatornya itu kalau umpamanya ngebros, klepnya mungkin rusak ya, keluar jebolan api, itu sampai kapanpun tidak bisa meledak tabung itu. Banyak orang tuh tadi tabungnya meledak apa nggak mungkin, karena desainnya tidak bisa meledak. Ya, itu jadi kita kalau nyemprot atau itu kita tutup di ujungnya. Tabung itu meledak itu kalau ada kebakaran di dalam ruangan, pasti tabungnya penuh bisa meledak gitu kalau itu. Nah, kalau kebocoran itu bukan tabungnya yang meledak, itu ledakan dari uapnya. Gasnya LPG itu yang dia meledak itu seperti kayak bensin ya kan, dia uapnya itu yang bahaya. Kita nyalain ini, di sekitarnya sudah ada uapnya, nyalanya dari atas bukan dari bawah. Dari uapnya dia nyamber ke bensinnya. Seperti itu LPG kalau gitu. LPG itu kalau bocor dia masih di bawah, bukan naik ke atas ya. Jadi kalau ada bau LPG, kita buka ruangan supaya ada sirkulasi ya. Jadi jangan sampai dinyalain. Kalau nyalain itu meledak karena gas itu kebakar. Gas itu kebakar dia makin ledakan. Semakin dia pekat di dalam ruangan itu semakin hancur biasanya rumah itu berantakan karena tekanannya dari gasnya itu. Jadi kalau ada LPG itu jangan takut ya. Ambil lap itu kita tutup apinya pelan-pelan. Karena tidak mungkin bisa meledak. Banyak orang takut meledak akhirnya lari. Akhirnya kebakar. Di sekitarnya ada barang yang menunjang bisa kebakar. Seperti itu biasanya sih. Jadi kalau ada itu jangan panik pokoknya. Semua itu kalau kebakar jangan panik. Cepat kita ngambil, kita bisa untuk nutup oksigennya supaya api cepat padam gitu aja. Sering itu orang takut. Tadi
tangkinya ditinggal karena takut meledak gitu. Jadi jangan khawatir, tangki nggak mungkin bisa meledak ya, kecuali kalau dalam ruangan itu kebakaran besar di dalamnya itu bisa meledak karena kan panas dia memuai lama-lama tahan tekanan pecah tabungnya. Ya itu aja.